Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965 terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin yang terbagi atas 4 poin. Poin pertama yaitu menuju demokrasi terpimpin, poin kedua yaitu peta kekuatan nasional politik, yang ketiga yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat, dan yang keempat yaitu konfronta di Malaysia atau di Kora. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Perlu diketahui dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi menerapkan pemikirannya dengan mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Melalui sistem ini, Presiden Soekarno membawa Indonesia ke dalam suasana konflik antar kekuatan politik yang pada akhirnya melahirkan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau PKI. Pemikiran politik Soekarno akhirnya menjepit dirinya dan mengantarkannya pada kejatuhan kekuasaan yang dipegangnya sejak tahun 1960. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Poin pembahasan pertama yaitu menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet yang tidak dapat dijalankan sebagaimana dengan mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno-Hatta bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Untuk mewujudkan keinginannya, pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut yaitu: yang pertama yaitu dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin, dan yang kedua yaitu pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan masyarakat. Karena yang bertentangan menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 pada tanggal 22 April 1959. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden, namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali tidak dicapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. Pada tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibatnya, usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), selalu penguasa perang pusat Perpu, A.H. Nasution atas nama pemerintah, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pada pukul 6 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun, DN Aidit, memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante. Tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Santono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para Menteri Pimpinan TNI dan anggota Dewan Nasional, Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Projikoro, mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang langsung diketuai oleh Soekarno. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau JPPR berdasarkan penamasaran Presiden nomor 4 tahun 1962.
Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi keanggotaan MPPR yang meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR, GR, departemen-departemen, dan angkatan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Pada hari Minggu 5 Juli 1559 pukul 17 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung bahkan KSAD. Salah satu konseptor dekret mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret Presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli 1959 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Secara aklamasi menetapkan bekerja terus di bawah naungan UUD 1945. Pembahasan yang kedua yaitu peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 hingga 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politiknya. Dihidupkannya UUD 1945 yang merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD terutama Nasution dengan 2 taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI, serta merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Ketika TNI AD menyisalir adanya upaya dari PKI untuk melakukan tindakan pengacuan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU. Keadaan bahaya pimpinan TNI AD melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah. Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI untuk melakukan tindakan pengacuan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya Pimpinan TNI AD yang melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru, kemudian menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka meratahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi atau Sumatera Utara dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio pers dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Pembahasan yang ketiga yaitu pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat.
Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Sejak tahun 1957, jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat yang dimulai dari pengambil ahlian semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD Nasution mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memuncak ketegangan pada tanggal 17 Agustus 1960. Ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan kerajaan Belanda, Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majalin Imam Baral menegaskan kembali sikapnya, yaitu upaya Irian Barat ke pangkuan RI dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Pidato Presiden Soekarno membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB, Ellsworth Bunker, melalui jalur konfrontasi militer dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat. Pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara blok timur atau komunis, terutama ke Uni Soviet. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 2 Januari 1502 dengan pembentukan Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat atau MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat, namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbangan di Laut Aru antara kapal-kapal baut Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas kapal MTB atau Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal tersebut terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputi KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan pada tahun 2011 dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian Jaya dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah Unit Nation Temporary Executive Authority atau UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintahan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sidang umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dikeluarkan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Pembahasan yang keempat yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa.
Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Kemudian, ketiga kepala pemerintah tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pemimpin pemerintah tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michel Moore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dan melawan neokolonisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai dari pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan berusaha untuk melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan dengan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dui Komando Rakyat atau Dui Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan konfrontasi Dui Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando 3 Siaga dengan Marsikal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah arena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tepat Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tepat Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan jika Indonesia keluar dari PBB. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi yaitu 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas, 2. Devaluasi mata uang rupiah, dan yang ketiga, deklarasi ekonomi. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental pada tanggal 17 Agustus 1959. Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya yaitu memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini disingkat dengan PENAS-BD.
Penas BD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bapenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bapenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan, menilai, mendataris untuk MPRS. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan 500 dan 1000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi 50 dan 100. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Forecast atau GANEVO. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp1 miliar. Dampak dari kebijakan tersebut adalah ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 atau uang Larna diganti dengan Rp100 atau uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Kesimpulan yang pertama yaitu dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya kedua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing yaitu PKI dan Angkatan Darat. Yang kedua yaitu pada masa demokrasi terpimpin pula Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda atau Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi atau Dikora. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, komplek olahraga Senayan, pemukiman Kemayoran juga sedang berlangsung.